Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dalam renungan harian kita terambil di dalam 1 Korintus 5 ayat 6-7. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang ibu yang sedang membuat roti di dapurnya. Ia menyiapkan adonan dengan hati-hati, mencampurkan tepung, ragi, dan bahan-bahan lainnya. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa ragi yang digunakan sudah kadaluarsa dan tidak akan membuat roti mengembang dengan baik. Ibu tersebut dengan bijak memutuskan untuk membuang ragi itu dan menggantikannya dengan ragi yang segar dan yang berkualitas. Ketika adonan yang baru dipanggang, aroma harum roti segar pun menyebar di seluruh rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat yang tadi kita baca, Paulus memberikan perumpamaan tentang ragi yang tidak sehat dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ragi tersebut adalah dosa, ketidaktaatan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Paulus mengingatkan jemaat akan pentingnya menghapus ragi ini agar mereka dapat menjadi adonan yang baru. Penting untuk kita memahami bahwa proses menghapus ragi tidak hanya berarti menghindari dosa, tetapi juga menggantikan perilaku yang tidak sehat dengan perilaku yang sesuai dengan ajaran Kristus. Seperti ibu yang mengganti ragi yang tidak berkualitas dengan ragi yang segar. Kita juga harus mengganti pola pikir, kebiasaan, dan sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus dengan pola pikir yang benar, dengan kebiasaan yang sehat, dan sikap yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Dalam renungan hari ini mengajak saya dan saudara untuk merenungkan kehidupan kita saat ini dan melihat apakah ada ragi yang tidak sehat yang perlu dihapus dan digantikan. Mungkin ada dosa yang terus kita lakukan, kebiasaan yang buruk, atau sikap yang tidak memberikan karakter Kristus. Kita perlu mengambil langkah untuk bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, dan memperbaiki perilaku kita. Memang proses pengganti ragi yang tidak sehat dengan ragi yang sehat itu membutuhkan kerjasama kita dengan Roh Kudus. Kita harus memperdalam hubungan dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, dan memperhatikan suaranya dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan Roh Kudus mengarahkan dan membentuk hidup kita, kita akan mengalami perubahan yang nyata. Itu sebabnya marilah kita menjadi orang-orang yang peka terhadap ragi yang tidak sehat dalam hidup kita, dan berkomitmen untuk menghapusnya. Biarkanlah Roh Kudus menggantikannya dengan karakter Kristus yang lebih baik. Dalam proses ini, kita akan menjadi saksi-saksi bagi dunia yang mencerminkan kasih Kristus, kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.